Orangnya pasti ngelihat, semua pasti ngelihat 3 hal. Gagah nih saya di TV ngomong. 1, pernah lihat saya nggak, ketemu saya nggak? Dalam urusan saya. Sampai dengan saat ini Yusuf Mansur enggan mengakui jika dirinya lah yang berperan utama sebagai sosok yang mempresentasikan bisnis batubara Jabal Nur. Padahal banyak jamaah yang menjadi saksi langsung saat dirinya melakukan presentasi di dalam masjid tersebut. Bahkan, salah seorang mantan pengurus BMT menyebut mendengar ada pertemuan sebelumnya dengan pihak-pihak yang terkait sebelum bisnis ini ditawarkan. Dan mereka itu sebelum presentasi batu bara itu di Masjid Darussalam. Jadi saya kira saksinya banyak itu. Itu ada materi tentang presentasi itu. Saya ingat banget ada itu. Mungkin videonya saya nggak tahu ada nyimpan apa enggak, tapi saya kira saksinya banyak. Si YM itu tadi pendahulunya ada saya menduga sudah ada kesepakatan atau inisiatif. Yang saya dengar ada pertemuan sebelumnya di masjid di salah satu rumah seorang inisiator CBN ya di Tegen. Si YM itu cerita tentang bahwa dia punya teman dari Kalimantan ya kan. Terus dia cerita ya, dia ahli sedekah segala macam kayak gitu kan. Terus dia intinya ngajak untuk ayo bareng-bareng, ayo kita jamaah bareng-bareng. Seperti itu, berarti ikut bergabung gitu kan. Memang yang kalau seingat saya juga beliau sampaikan bahwa saya ada di dalamnya saya nggak tahu apa dia sebagai komisaris atau sebagai penasihat, saya nggak paham. Komisaris ya kira-kira seperti itulah. Itu menyayangkan waktu itu presentasi bisnis itu ada di masjid ya, ada yang bilang itu nggak boleh gitu kan, tapi ada yang bilang sejauh tidak eksekusi boleh. Itu inilah ya, ini saya nggak terlalu ini, tapi memang seperti ini settingannya udah sepertinya udah well plan lah, udah well plan. Mati ada sosok yang ditokohkan sebagai ahli sedekah, jadi setelah sedekah itu kayaknya melambung gitu. Makanya saya sih berharap teman-teman PMT bisa lebih kooperatif membuka data, dan ini akan memudahkan semuanya. Yang juga menjadi pertanyaan besar, Yusuf Mansur meminta dana investasi dikumpulkan melalui koperasi BMT atau melalui PT Adi Partner Prakarsa. Mungkinkah di zaman modern dan data sepenting itu bisa terhapus? Terhapuskah atau sengaja dihapus untuk menghilangkan jejak? Lalu, jika sengaja dihapus, siapa yang memberi perintah? Saya minta data-data yang berkaitan dengan JBN, katanya sudah habis, udah hilang, udah hangus. Oh ya nggak bisa rusak katanya. Ya nggak bisa sampai itu. Ya masih bisa. Ya kalau saya dengar sih ini ada penggelapan penghapusan data gitu, karena memang mereka ingin masalah JBN itu terkubur. Bisa dibilang nggak wajar ya kalau bilang? Iya nggak wajar lah, logika mana? Logika orang waras sekalipun ya, pasti ada faktor kesengajaan itu. Banyak yang mencurigai awal kemunculan bisnis ini. Nuansa ponzi dan hipnotis yang kental itu terbukti oleh kecurigaan investor di mana bukan pelaporan cash flow keuangan perusahaan yang setiap bulan diberikan, namun justru yang ada pengajian rutin dan pencatatan riadoh yang disisipkan dalam bisnis ini. Ya, bisnis yang berakhir buruk ini dibungkus rapi dengan bingkai agama yang meninabobokan para investornya sehingga mereka melupakan kehati-hatian dalam berinvestasi. Itu yang dan juga apalagi pada prosesnya itu digabungkan dengan seperti riadoh seperti itu. Nah, itu yang riadoh itu justru yang saya jadi makin curiga gitu. Di pertemuan pertama udah curiga saya. Ini real bisnis atau kenapa kok yang dibicarakan bukan cash flow report? Malah keadaan tambang misalnya, kok yang dibicarakan restoran riadoh? Saya nggak ikut-ikutan, saya belum. Naik. Apalagi setiap bulan itu dicekoi dengan ayat-ayat. Memang kekuatan semacam hipnotisnya itu kuat. Jadi ya memang kita juga dikasih buku-bukunya, dan memang sebenarnya bisa jadi kalau prosesnya benar dan niatannya benar, saya kira bisa jadi benar seperti itu apa yang dibuktikan. Tapi kan kadang-kadang saya kira kita nggak tahu niat orang itu apa, ya kan. Terus prosesnya benar apa secara syariat, saya kira banyak cacat juga prosesnya. Jadi mungkin barangkali dengan seperti ini Anda bisa menjadi orang kaya, soleh, banyak amal,
di dunia kaya raya, mati masuk surga. Siapa nggak pengen coba? Menarik itu, Pak. Kan? Iya. Intinya JBN ini kan ya saya lihat sesuatu yang ya tadi itu, ketika rohani dinaikkan, akal sehat bisa hilang. Karena korbannya bukan orang bodoh, Pak. Dari dokter, dari mungkin ada profesor, mungkin jenderal juga ada, ikut artis juga ada, ya kan. Saya pribadi Malu. kelihatan gobloknya. Mau investasi begitu besar, hanya mengandalkan kepercayaan. Artinya pakem-pakem orang berinvestasi itu tidak kami lakukan. Tidak mungkin Jamaah Darussalam itu akan percaya pada program investasi JBN ini kalau dibawa oleh orang biasa saja. Karena kecurigaan, termasuk saya awalnya itu curiga. Curiga enggak, tetapi karena faktor Yusuf Mansur itu sudah dikategorikan sebagai ustadz. Gini, Sob Yusuf Mansur itu dulu beli kafe murah. Oh gitu. Tapi sekarang kalau teman-teman bisa ikut investasi, kita eksplorasi karena nggak ada biayaan, kita angkat bareng-bareng nanti bagi hasil. Itu saya dengar sekilas gitu aja. Tapi sambil saya itu bantu-bantu sambil beres-beres masjid ya. Tapi saya lihat itu Mas, kok bicara duit aja di masjid tadi. Wah, itulah yang saya bilang. Teman-teman pada bilang, "Mamat, gimana ikut nggak?" Enggak, saya nggak ikut. Saya ikut boleh nggak usah ikut. Teman-teman. Tapi teman-teman masih pada ikut semua. Oh, jadi di awal itu Bapak itu sudah ada rasa curiga. Iya, curiga. Di masjid kok bicara duit, bicara itu ya. Padahal Rasulullah itu jelas melarang ya. Iya. Dampak buruk luar biasa besar yang ditimbulkan kepada jamaah ini tak membuat Yusuf Mansur sedikit pun merasa bersalah. Bantahan demi bantahan dia sampaikan, bahkan mengatakan dirinya mengalah dan mengganti kerugian hingga puluhan miliar. Lalu jika dirinya tidak terlibat dan mendapat keuntungan, untuk apa dia berani mengganti sebesar itu? Apakah Yusuf Mansur sebaik itu? Ajakan untuk kaya bersama seakan cuma omong kosong belaka. Karena faktanya siapa sekarang yang paling kaya? Teman-teman sebagian tuh udah nggak mau inget ini dan ini kelam lah, artinya dianggap musibah. Tapi sebagian teman-teman juga, dan memang kita lihat ada 1, 2, 10 memang teman-teman yang benar-benar jatuh hingga saat ini gitu. Ada juga yang ekonominya sulit, artinya dari ada ya mungkin yang akan diwawancara itu kan punya aset satu-satunya rumah, dia jual, dimasukkan situ baru 3 kali berhasil. Kalau saya tahu persis itu udah macet ya kan, nggak punya apa-apa sekarang. Sampai sekarang juga qadarullah tadi sulit sampai sekarang. Kasihan, ada yang saya dengar juga sampai meninggal dalam keadaan masih shock gitu ya. Saya mendengar seperti itu juga. Jadi karena Ustadz Yusuf Mansur Pak tidak punya uang sebesar untuk berinvestasi itu, kemudian menggandeng Jamaah Darussalam. Jadi intinya dari pembicara Yusuf Mansur itu, saya masih ingat mempergunakan bahasa Betawi. Ini ada investasi bagus, dia bilang, dari pengusaha Kalimantan, tapi aneh kagak mau nih, aneh kaya sendiri. Bareng-bareng. Aneh maunya kaya bareng-bareng. Ini ada investasi bagus, kalau antum yang soleh-soleh ini investasi, nanti bentuk pembagian hasilnya itu setiap pengkapalan. Karena saking shock dan saya nggak mau lah, saya masih muda, shock seperti itu ya, saya harus move on. Ya, banyak yang terlibat dalam kasus ini. Dan siapakah sosok aktor intelektual sebenarnya? Bagi saya berharap si Ustadz itu inilah, saya nggak tahu beliau terkait dengan berapa banyak orang ya. Saya berharap dia sportif lah, datang ya kan. Saya kira kalau datang ditemui, saya kira lebih enak lah.